Yap. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DR Auto Channel. Oke teman-teman, kali ini edisi spesial ya teman-teman ya. Saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah ada YouTuber ternama di kota Semarang yang mungkin seluruh Indonesia juga tahu ya. Ya, sebelah saya ada beliau, Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahid. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Wahid waktunya. Ini mau tanya-tanya sebentar. Ya. Kalau Mas Wahid itu kan orang kenal dengan jargon berburu mobil impian. Itu gimana sih Mas Wahid? Bisa cerita sedikit? Ceritanya sebenarnya sudah sering saya sampaikan di internet ya. Mungkin teman-teman penontonmu juga harusnya sih sudah mengenal itu. Cuma kalau mau ditanya lagi ya udah. Jadi ceritanya dari awal kita memang bikin channel niatnya supaya video-video kami itu bermanfaat. Makanya larinya adalah ke tutorial. Tutorial yang pertama itu tutorial mengemudi. Ya. Baik mengemudi mobil matic maupun manual. Nah, selesai itu semua akhirnya orang juga butuh, Mas sudah bisa mengemudi, gimana dong caranya merawat supaya nanti bisa mengemudi tapi juga bisa merawat. Akhirnya saya bikinkan tutorial merawat kendaraan. Nah, setelah melawat kendaraan kelar, akhirnya kita bikinkan tutorial memilih mobil bekas. Sehingga mobil bekas itu tak bagi menjadi 4 episode kalau saya tidak salah. Surat-surat, bodi, mesin sama test drive kalau saya tidak salah. Nah, di situ mulai ada orang malah justru minta tolong aja supaya cepat. Sehingga tidak menggunakan video tutorial itu tapi minta tolong kami untuk mencarikan mobil. Nah, singkat cerita ada satu orang yang minta tolong, tiba-tiba japri, kita carikan, selesai penyerahan, kemudian pulang video itu tak edit, kemudian dia mengucapkan terima kasih, Mas terima kasih sekali sudah memburukan mobil impian saya sejak SMA. Nah, dari situlah terinspirasi untuk judulnya kita bikin seperti itu, kayak gitu. Begitu. Jadi, Berarti secara tidak sengaja. oh gitu. Berarti itu by request gitu Mas Wahid ya? Betul, ya. Oh gitu. Baik. Mengenai Etios yang berapa waktu yang lalu kan viral tuh. Itu awalnya seperti apa Mas Wahid bisa cerita? Jadi Etios itu muncul juga secara tidak sengaja ketika saya kan pakai sebelum pakai Etios kan pakai yang versi limonya ya, versi Vios yang limonya untuk saya pakai sehari-hari. Itu sudah dari tahun, kamu lahir tahun berapa ya Dit? Itu 2016 lah mungkin saya pakai itu. Dulu orang meragukan kalau mobil bekas taksi pasti nanti rusakan, nggak enak, dan merepotkan lah intinya. Nah, akhirnya kami pakai itu, selama kami pakai hampir 3 tahun ini tidak ada kendala. Makanya dari situlah trust masyarakat terhadap mobil bekas taksi semakin meningkat, terutama yang limo ya, karena dari Toyota kan semakin meningkat, part juga murah, mobilnya irit, naikkan juga masih nyaman. Akhirnya harganya lama-kelamaan akan naik, lama-kelamaan jadi naik. Kalau dulu saya beli di 49 juta dapat bagus, sekarang harus nyediain uang 60 juta kan kalau limo yang Gen 2 yang agak-agak muda, yang kilometer masih di bawah 300.000 itu. Saya akhirnya kepikiran, bisa nggak sih kita balik lagi dari limo itu dari 60-an juta menjadi sekitaran mungkin 50-an juta supaya pasarannya turun lagi. Maka niat saya itu akhirnya saya realkan dengan usaha, oke lah ambil aja limo yang masih dari poolnya. Saya akhirnya ke Jakarta, di mana pool paling murah ya di Jakarta tetap dibandingkan dengan Semarang atau bahkan Jawa Timur. Saya ke sana ketemu langsung blusuk-blusuk, ambil satu harganya 40 juta, kemudian perbaikan. Kenyataannya sampai sekarang pun masih tetap setelah jadi plat hitam nanti tetap di 60-an juta. Jadi ya memang sudah kenyataannya seperti itu. Nah, akhirnya ketemu sama Bang Deka itu, saya dapat informasi Bang sebentar lagi ada yang lebih murah dari limo ini. Apa tuh? Etios, Liva yang sedan. Lah itu bukannya mobil. Ya semula sempat meragukan bahwa itu akan menjadi mobil enak atau mobil yang laku di pasaran, tapi dia meyakinkan bahwa harganya cuma 33 Bang, 2013. Wow, masuk tuh. Ya udah minggu depan kapan rilis gitu. Karena kan dijual serentak kan, di sana ada proses lelang dan sebagainya. Akhirnya dapat info bahwa minggu depan sudah akan siap jual Bang.
ya udah minggu depan saya ke Jakarta lagi, saya akan ambil satu lagi. Nah singkat cerita hari ya saya ke Jakarta, saya belanja satu, kemudian Mas Ridwan komen atau WA ya saya lupa, beneran Mas 33 juta, iya beneran. Akhirnya sorenya saya ketemuan sama beliau sama si KJV, makan, kemudian singkat cerita mereka juga tertarik. Nah akhirnya ya sudah, di post IG kami, di YouTube kami, di Mas Ridwan, YouTube dan IG Mas Ridwan, ya wis akhirnya terkuak lah itu. Akhirnya orang se-Indonesia pada pengen dan terjual dalam 1 bulan itu hampir 1000 unit. Hampir 1000 ya, unit. Jadi karena memang murah banget dan tahun muda dan kilometernya rendah. Singkat ceritanya seperti itu. Ya, jadi teman-teman ya itu tadi penjelasan dari Mas Wahid mengenai Etios X taksinya itu yang viral, dan untuk sampai sekarang masih ada peminatnya Mas Wahid? Saya beberapa mungkin seminggu 2 minggu yang lalu masih ada, tapi sekarang sudah karena sudah saya umumkan bahwa stok habis dan tidak akan ada lagi. Saya sendiri juga tidak mau nyetok lagi karena jujur mendingan nyariin orang yang harga bolehlah sama di 40 jutaan tapi yang sudah ready saja lah gitu. Karena itu ternyata proses make up-nya yang agak lama, jadi butuh waktu ya, nyaris hampir 2 bulan sampai saat ini. Karena itu kan di awal-awal tahun kan, ini sudah di April, belum habis juga itu stok. Sudah sold semua, cuma belum kelar proses finishingnya, perbaikannya. Oh gitu. Ya, terima kasih Mas Wahid atas waktunya. Sama-sama. Ini cerita yang cukup. Ya, teman-teman, sekarang setelah kita melakukan beberapa interview dengan Mas Wahid, sekarang kita mau lanjut ke lihat unit Etiosnya. Oke teman-teman, inilah kondisi dari Etiosnya Mas Wahid yang belum direstorasi. Dan kabarnya, beliau sudah tidak akan menyetok unit Etios X taksi ini karena seperti yang sudah beliau sampaikan tadi, yaitu untuk proses restorasinya memakan waktu yang sangat lama. Dan kali ini kami berkesempatan untuk mereview salah satu unit yang sudah direstorasi dan sudah layak pakai. Oke teman-teman, di sebelah sini sekarang sudah ada unit dari Etios X taksinya yang sudah direstorasi dan sudah layak pakai. Oke teman-teman, sekarang kita lihat unitnya lebih dekat. Untuk headlampnya dia masih asli, masih sama yang digunakan di Etios, sama yang di hatchback juga, helmnya sama halogen multi reflektor. Ini udah agak kusem ya. Untuk lampu sen dan lampu kotanya sama, masih bohlam biasa. Untuk di bawahnya untuk Etios taksi dia belum ada itu ya teman-teman, belum dapat fog lamp. Untuk grillnya ini udah direstorasi ulang, jadi warna gelap. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Untuk mesinnya Etios ini pakai mesin 2NR PE 1500 cc 4 silinder. Namun belum ada PPTI ya teman-teman. Dia masih mesin biasa, belum ada ABS. Untuk ruang mesinnya ini sudah dirapikan dan ada tambah nih, klaksonnya baru ganti nih. Untuk ruang mesin dia masih warna dasar, belum dicat, begitupun juga kap mesinnya, namun dia belum dapat peredam ya teman-teman ya. Ya. Untuk peleknya teman-teman dia sekarang udah ganti pakai peleknya Honda Jazz ya kalau nggak salah, dengan ban GT Radial Campiro Eco dengan profil bannya ini 185 70 ring 14.
Rem depannya cakram ya teman-teman, namun belum ada ABS. Untuk di fender depan dia ada lampu sen di sini. Spionnya dia sewarna body masih sama yang asli juga. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Untuk door trimnya full hard plastik ya teman-teman. Sini dia belum power window, masih standar jendelanya. Door handle, di bawahnya dia ada speaker. Di sini ada laci penyimpanan. Ini yang transmisi manual ya teman-teman. Untuk Etios dia memang semuanya transmisinya manual, 5 percepatan. Di sini ada tuas pembuka kap mesin. Ini untuk pengaturan ketinggian lampu sorotnya ya teman-teman ya. Sini ada laci penyimpanan terbuka, sini kisi AC, ciri khas Etios nih teman-teman. Untuk joknya dia masih asli, masih belum direstorasi, masih bawahnya. Ini masih ada lubang. Untuk pengaturannya dia standar, dia sliding dan reclaiming. Sini ada tuas untuk membuka tutup bensin dan bagasi belakang. Kita lihat, kita masuk ke dalam. Untuk setirnya ini masih asli, masih setir asli dari bawahnya Etios. Dia belum ada airbagnya. Untuk dashboard, bahan dashboard ini full semuanya hard plastik semua ini. Coba kita start up. Kuncinya kayak gini nih, udah dikasih remote. Oke, di sini di bagian tengah terlihat perubahannya, yaitu sekarang head unitnya dia dikasih head unit LCD touchscreen ya. Kalau bawaannya kan dia masih head unit single din biasa. Dia juga ada tambahan kamera mundur. Nah, di speedometernya dia masih sama, masih standarnya. Ada tachometer, ada speedometer. Di sini ada indikator bensin ya teman-teman, sama odometernya di sini nih. Ada trip B, odometer, udah itu aja. Untuk pengaturan AC-nya dia lengkap ya teman-teman. Dia ada pengaturan arah semburannya dia lengkap, sampai ke front diffuser juga, ke arah kaki. Ini untuk speed fan-nya. Dia juga ada heater juga di sini. Tombol hazard di sini. Di bawah sini dia ada power outlet. Di bawahnya ada cup holder, ada laci penyimpanan. Dan ini tuas transmisinya ya. 5 speed manual transmission. Untuk parking brake-nya dia mechanical. Di sebelahnya ini ada laci penyimpanan dan ada cup holder di belakangnya. Untuk seat belt-nya dia fix. Di sini hand grip-nya juga fix. Atapnya plafon masih standar teman-teman, masih bawaannya. Sun visor di sini polos. Di sini ada lampu baca nih. Sun visor pengemudi dia polos. Untuk spion tengah dia dynamic view ya. Ini layout dari door trim penumpang depan. Sini laci ya. Ya, ini laci. Cukup luas teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Untuk di bagian belakang senada dengan di depan, door trimnya dia masih full hard plastik. Jendela juga masih mechanical standar. Ini door handle-nya di sini. Di bawah dia ada cup holder, namun tidak ada speaker sama di depan. Kita masuk. Oh. Untuk di belakang legroomnya dia lega ya teman-teman. Di depan ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 165 cm dan kita masih dapat legroom yang lega. Begitupun juga headroomnya
ada sekitar 5 jari. Di belakang sini tadi cup holder ya. Ini di bawah masih ada tonjolan dikit nih, di penggerak depan. Untuk joknya dia masih standar kulit sini dengan jahitan nih di sini nih. Di sini hand grip fix, begitupun juga yang di kanan dia juga hand grip fix. Untuk seat beltnya penumpang belakang cuma 2. Untuk tengah dia belum dapat. Headersnya juga belum adjustable ya teman-teman, masih jadi satu dengan joknya. Duduk di tengah cukup nyaman, untuk kaki juga ya. Sekarang kita lihat bagasinya. Oke, untuk di roda belakang dia remnya tromol ya teman-teman. Sekarang kita lihat desain belakangnya. Stop lampnya dia masih asli bawaan dari Etios, sama bentuknya sama yang di hatchback juga. Dia masih bohlam biasa seluruhan, lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya dia masih bohlam. Sini ada logo Toyota. Nah ini nih, untuk membuka bagasi dia dari depan, kalau nggak kita masukkan anak kunci dari sini nih. Di bawah dia polos, belum ada sensor parkir. Knalpotnya ini masih standar, belum dapat muffler cutter. Untuk ban serep dia ada di dalam. Ya, ciri khas mobil sedan ya. Bagasinya luas, dapat bagasi yang luas di sini. Untuk ban serepnya ini ada di bawah. Wah, tidak ada ternyata. Kosong, polos. Oke teman-teman, tadi sedikit review mengenai Toyota Etios X Taxi ini. Perubahannya dari mulai eksterior, interior, mesin, dan lain-lain. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.